Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya sapa dulu ya. Oke, hari ini kita mulai pelajarannya terkait uji asumsi klasik. Nanti teman-teman untuk file materinya bisa diunggah di Google Classroom, gitu ya. Nah, untuk uji asumsi klasik, minggu lalu kita kan sudah belajar terkait metode pengumpulan data. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak teman-teman sebelum masuk ke uji asumsi klasik ini tentang metode pengumpulan data? Oke, ada ya. Jadi metode pengumpulan data itu nantinya digunakan untuk tahapan gimana caranya kita nanti melaksanakan penelitian, gitu ya. Jadi data-data yang kita butuhkan nanti apa saja sebelum kita turun ke lapangan untuk mengambil data tersebut. Itu secara kasarnya. Jadi ada data primer, data sekunder seperti yang kemarin saya berikan di materi ya. Tuh. Nah, kemudian setelah dari metode pengumpulan data, kan kita sudah mendapat sudah prepare sebelum turun ke lapangan. Terus kemudian kita setelah turun ke lapangan kan dapat data. Nah, saat mengolahnya sebelum masuk ke uji parametrik atau non parametrik nantinya, kita harus mengujinya dengan namanya uji asumsi. Gitu. Namun ya untuk uji asumsi gitu. Jadi untuk uji asumsi ini nantinya ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan. Nah, sebelumnya saya bahas dari awal pengertiannya dulu ya. Jadi uji asumsi itu untuk menentukan penggunaan uji statistik parametrik atau non parametrik. Maka perlu dilakukan uji prasyarat analisis atau uji asumsi. Jadi tentukan dulu mau pakai parametrik atau non parametrik. Nah, pengujian statistik inferensial parametrik ini saya langsung ngomong inferensial parametrik karena disiplin sendiri biasanya ranahnya kuantitatif. Kalau kuantitatif biasanya pakai parametrik gitu. Jadi untuk parametrik sendiri biasanya dia akan uji asumsinya ada tahapannya ada 5, yaitu normalitas, homogenitas, linearitas, heterogedastisitas, dan multikolinearitas. Nah, selain itu, uji statistik parametrik sendiri mensyaratkan data yang dianalisis harus berskala interval atau rasio. Kemarin teman-teman juga sudah belajar kan skala di perhitungan untuk penentuan sampel kemarin. Nah, ada berapa aja, ingat nggak? Skala ada apa aja? Ada yang ingat? Skala ada 4. Selain interval, rasio, kemudian ada apa? Yang 2. Masih ingat nggak? Ayo silakan yang bisa jawab. Gimana? Masih ingat nggak teman-teman? Materinya dibacakan, dipelajari kan? Oke, jadi kan interval rasio, jadi nantinya ada nominal, ordinal. Ya, dilihat lagi ya, skala itu ada apa aja di 4 itu. Nah, kemudian saya bahas yang awal terkait uji normalitas. Nah, uji normalitas ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Tuh. Jadi nantinya gini, kalau kita lanjutnya ke statistik parametrik itu nanti kan dalamnya ada banyak. Kemarin kan kalian juga sudah mencari kan ya parametrik dan parametrik. Salah satunya ada model regresi. Nah, untuk model regresi ini tujuannya normalitasnya itu untuk melihat variabel pengganggu atau residualnya. Jadi biar hasil hitungannya itu selaras dan bagus gitu ya, agar bisa dilanjutkan dan bisa ditafsirkan. Nah,
untuk pengujian uji asumsi ini kita biasanya pakai software namanya software SPSS. Nah, untuk software SPSS ini agar kalian bisa tahu ya, nanti coba di-download, kemudian diaplikasikan di komputer jinjing kalian masing-masing. Nah, kemudian nanti next pertemuan selanjutnya mungkin sebelum UAS kita coba belajar menggunakan ini karena kalau tidak aplikasi agak susah ya kalau cuma bertatap muka seperti ini aja. Balik lagi ke sini. Nah, seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jadi nantinya usahakan nilai uji normalitas itu harus normal dengan ketentuan ini ya, residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jadi kalau dimasukkan ke software tersebut, data hasil penelitian kita itu usahakan nilai normalitasnya harus lebih dari 0,05 kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 0,05 itu dikatakan tidak terdistribusi normal. Jadinya kita harus melakukan penelitian ulang kayak gitu. Entah yang error di penentuan sampelnya atau saat kita mengambil data, misalkan kita pakai teknik wawancara gitu ya, wawancara kita kata-katanya yang bias atau bagaimana, nah itu perlu dikaji ulang di situ. Jadi usahakan sebelum kita turun ke lapangan, kita wajib prepare dengan benar, prepare dengan apa saja yang akan diperlukan dan memang benar-benar matang. Nanti kalau terjun ke lapangan dan setelah terjun ke lapangan kita tidak balik lagi kayak gitu. Seperti ini itu biasanya sering terjadi ya. Jadi ini balik ke peneliti. Kalau penelitinya tidak tidak aware sama pekerjaannya sendiri, jadi dia tidak mengecek lagi ulang, asal turun ke lapangan saja, bisa jadi nanti kejadian seperti ini. Jadi kan yang merugi si peneliti sendiri seperti itu. Jadi saya harapkan nanti kalau teman-teman melaksanakan penelitian di semester 7 ya insya Allah. Nah itu usahakan disiapkan dengan matang. Nah, saya lanjutkan, kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Memang kalau uji asumsi ini dilanggar itu otomatis hasil dari perhitungannya nanti kalau misalkan kita masuk ke uji T, uji F atau masuk ke regresi seperti itu nantinya hasilnya jelek, otomatis pasti jelek. Makanya uji asumsi ini diawali sebab diupayakan hasilnya bagus, kemudian masuk ke uji regresi dan seterusnya itu nanti hasilnya juga otomatis akan bagus gitu, akan mengikuti uji asumsi. Jadi ini uji asumsi itu biasanya disebut juga uji prasyarat analisis. Jadi sebelum masuk ke analisisnya kita harus ke uji asumsi. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Itu ada juga nantinya grafiknya, kemudian otomatis juga pengujian statistiknya. Nah, kalau grafik kita nanti akan melihat di gambarnya. Kalau untuk statistiknya ini biasanya kita pakai yang ini, Kolmogorov-Smirnov test. Jadi untuk Kolmogorov-Smirnov test ini dia memiliki prasyarat nilai signifikansinya ini lebih dari 0,5. Kalau pengujian menggunakan SPSS itu mudahnya kita hanya berbatas pada ketentuan yang sudah ada. Misalkan seperti ini ya, uji normalitas, dia harus nilainya lebih dari 0,05. Pembacaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke SPSS nanti keluarnya hanya berupa angka-angka gitu aja. Kita tinggal baca nanti hasilnya, hasil distribusinya itu kurang dari atau lebih dari 0,5. Sudah cukup itu aja. Jadi
tidak perlu sampai ke. Oh ya, untuk yang belum menyalakan videonya silakan dinyalakan ya. Kemudian masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas ini tahapan kedua setelah uji normalitas. Uji homogenitas ini merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara populasi antara satu populasi dengan yang lain. Nah, dua di antaranya itu biasanya mean dan varian. Tapi masih ada banyak juga ya, ada yang median, modus, rentangan, dan seterusnya. Nah, untuk jenis uji homogenitas itu ada dua, uji Bartlett dan uji Hurley-Person. Nah, ini nantinya kalau uji homogenitas itu tidak ada ketentuan. Jadi kalau uji asumsi klasik itu uji asumsi, uji prasyarat analisis, kita fokusnya sih lebih ke itu ya, normalitas, kemudian nantinya linearitas, itu yang penting. Kalau uji homogenitas dan heterogedastisitas, kemudian uji apa lagi tadi ya? Heterogedastisitas, homogenitas dan heterogedastisitas ini biasanya mengikuti. Yang wajib itu uji normalitas, linearitas, dan multikolinearitas. Namun kalau kita mengujinya itu wajib ya semua dilakukan karena outputnya kan gini. Kalau uji asumsi klasik pasti 5. Tapi yang jelas nilai yang paling mempengaruhi biasanya normalitas, multikolinearitas, dan uji homogenitas. Tuh, 3 itu. Cuma nanti kalau ditanya saat kita ujian pasti dimintanya 5. Jadi lebih baik dikerjakan semua, tapi kalau kalian kerjakan yang paling penting dilihat 3 itu. Kalau mau dicatat silakan kalau dianggap penting, kalau enggak ya didengarkan aja enggak apa-apa. Nah, kemudian untuk masuk ke linearitas. Linearitas ini sama dengan uji normalitas, dia memiliki prasyarat nilai signifikansinya usahakan lebih besar dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 itu dikatakan tidak linear. Nah, uji linearitas ini tujuannya untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Masuk ke heterogedastisitas. Untuk heterogedastisitas itu tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ini agak sedikit berbeda. Kalau misalkan untuk heterogedastisitas, kita nanti akan melihatnya menggunakan hasilnya ya, menggunakan grafik plot ZPRED dengan SRE-SIP ya, kepanjangannya enggak ada sih, tapi cuma simbolnya istilahnya di aplikasinya seperti itu.